selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di kelas PPKN. Selamat malam buat saudara Rizky ya. Selamat malam. Baik, kabarnya baik ya. Baru satu orang malam ini yang baru masuk ini. Semoga malam ini kita dapat belajar lancar. Nggak seperti kemarin ya. Kemarin tiba-tiba jaringan internet di tempat saya putus. Sampai jam berapa semalam ya? Jam jam 11 malam baru connect, baru bisa terkoneksi. Akhirnya kelas yang kemarin ini nggak bisa masuk. Semoga malam hari ini nggak seperti kelas yang kemarin. Semoga malam hari ini nanti lancar, tidak ada halangan suatu apapun, koneksinya juga bagus. Semoga lancar dan ilmunya nanti bisa diterima dengan baik seperti itu ya. Baik, ini baru satu orang, kita ngobrol-ngobrol dulu. Saya aktifkan ini ya untuk mikrofonnya. Sebentar. Iya, halo. Halo. Iya, selamat malam. Iya, halo. Bisa mendengar suara saya dengan baik? Oke, baik, jelas ya. Iya, bisa tapi ini putus-putus, suaranya putus-putus. Iya, halo. Bisa dengar tapi suaranya sedikit putus-putus ini. Hmm. Iya, kalau di sini iya baik. Kalau di sini saya lihat sinyalnya bagus ini. Bagus banget, hijau. Sehat. Tapi nggak tahu ini ya, agak agak gini, agak terputus suaranya. Ya, mungkin sinyalnya juga. Halo? Halo? Selamat malam buat saudara Mimi. Selamat malam. Selamat datang di kelas PPKN. Halo saudara Mimi, selamat malam. Iya, apa kabar malam hari ini? Ini mikrofonnya coba saya aktifkan juga ya. Sambil kita nunggu teman-temannya, kita tunggu 5 menit ke depan. Coba, ini baru dua orang yang masuk. Baru dua orang yang masuk. Yes. Untuk Mbak Mimi, mikrofonnya ini nggak bisa diaktifkan ya? Halo, saudara saudara Rizky, halo.
Mbak Rizky, suaranya mana? Kok tidak ada? Alhamdulillah sekarang sudah membaik. Jadi alhamdulillah kemarin sempat ini minum obat juga ya. Nah, minum obat. Jadi ya alhamdulillah sudah baikan lah. Ini masih dalam proses masa penyembuhan juga. Nah, halo, suara saya bisa terdengar jelas untuk suara saya? Halo. Oke, baik ya. Jadi nanti kalau mungkin ada gangguan dengan suara saya, ini tolong ya dikonfirmasi kayak gitu ya. Selamat datang buat Mbak Luna. Selamat datang di kelas. Apa kabarnya Mbak Luna malam hari ini? Iya. Selamat malam juga buat Mbak Yayen. Apa kabarnya Mbak Yayen? Alhamdulillah kabar saya sudah membaik untuk malam hari ini. Selamat malam juga. Ya, kita tunggu 4 menit lagi ya baru kelas kita mulai, kita masuk ke pelajaran. Ini baru 4 yang hadir ini, yang baru masuk kelas. Mungkin teman-temannya yang masih di luar boleh diberitahu dulu kalau kelas PPKN sudah dimulai, seperti itu nggak apa-apa. Ya, bisa disampaikan ke teman-teman. Oke, kita tunggu 4 menit lagi sambil kita ngobrol-ngobrol dulu ya sama ini ya Mbak Yayen baru sibuk apa sekarang? Halo. Halo, bisa dengar suara saya? Halo. Baik, jelas ya. Ya, ini masih ada waktu. Ya, lo juga. Kan. Jadi tolong direspon ya. Karena saya khawatir kalau mungkin suara saya nggak sampai sana gitu kan. Siapa tahu suaranya nggak sampai. Jadi nanti tolong direspon suara saya ya, biar kita ada komunikatif kayak gitu. Biar kita komunikatif sehingga saya ini bisa memastikan bahwasanya suara saya itu sampai gitu kan. Baik, terima kasih untuk semuanya ya. Untuk teman-teman yang lain mana ini? Baru 4 orang. Baru 4 orang yang baru hadir. Injih Pak ya. Ini jawabannya ini. Wow, suaranya pasti merdu sekali. Agak jauh ya. Iya, bentar, ini saya dekatkan. Ya, halo, tes. Selamat malam, Mbak Sofia. Halo, Mbak Sofia. Selamat malam. Apa kabar malam hari ini?
Ya, baru 5 orang. Eh, selamat malam juga gitu ya. Baik, ini sudah 10 menit. Jadi kita langsung mulai saja. Walaupun baru 5 orang nggak apa-apa ya, baru 5 orang. Kita langsung mulai aja, nanti teman-teman yang lain bisa nyusul, bisa menyesuaikan dengan kita. Baik, seperti biasanya sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan pembelajaran pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Seperti itu. Baik, kita mulai bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mari kita langsung masuk pada materi kita, yaitu di kelas PPKN. Ini saya buat tampilan utama seperti ini sebagai bentuk penyemangat kita pada pembelajaran malam hari ini. Semuanya masih semangat ya buat belajar? Iya, masih semangat ya. Ya, baik. Kita langsung masuk pada poin materi aja karena kita waktunya juga terbatas. Kita mengajar materi yang sangat banyak sekali. Yang sudah punya buku atau modul bisa dibuka bukunya. Sebetulnya bisa dibuka bukunya. Di ini kalau di modul elektroniknya di halaman halaman 19 ya. Mulai dari halaman 19 gitu. Mulai dari halaman 19 itu bisa dibuka. Jadi kalau di modul itu hanya sederhana sekali bentuk penggambaran-penggambaran cerita-cerita, dan ini nanti saya akan uraikan ya. Saya akan menguraikan. Pada malam hari ini kita akan membahas untuk poin yang kedua. Kalau kemarin kita sudah membahas masalah norma-norma, pada kesempatan malam hari ini yang kita bahas adalah hakikat dan arti penting hukum bagi warga negara. Seperti itu ya. Namun kita bisa flashback sebentar. Ya, bentar. Untuk materi kita yang kemarin, mungkin kita sambil mengingat-ingat kembali gitu. Kita sambil mengingat-ingat sebentar. Kita tunggu slide-nya terbuka terlebih dahulu. Kemarin kita sudah bahas berkaitan dengan norma gitu kan, norma kebiasaan gitu. Kita bisa melihat kemarin ini ada perbedaan antara kebiasaan dan asdat istiadat kayak gitu kan. Kita sudah bisa melihat hal tersebut. Kita bisa lihat yang pertama yaitu perbedaan antara ini kebiasaan dengan adat. Yang pertama yaitu kebiasaan. Kalau kebiasaan itu norma yang keberadaannya dalam masyarakat diterima sebagai aturan yang mengikat walaupun tidak ditetapkan pemerintah kayak gitu. Kemudian tingkah laku dalam masyarakat bukan merupakan tradisi masyarakat. Sedangkan di dalam adat istiadat itu yaitu kebiasaan sosial sejak lama ada dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini mengatur tata tertib masyarakat, aturan sopan santun turun temurun. Kemudian dia merupakan suatu tradisi. Sumbernya adalah suatu yang suci. Dia sumber yang suci berhubungan dengan tradisi rakyat turun temurun. Biasanya bersumber dari nenek moyang, itu hal yang sakral. Ini kemarin kita sudah bahas. Itu hanya sebagai flashback kita pada pertemuan yang lalu sebelum kita masuk ke poin yang tadi. Kemudian ada hubungan antar norma, hubungan antara hukum dengan kaidah sosial. Ya, ada hubungan antara hukum dan kaidah sosial. Dia mengatur kehidupan dalam masyarakat.
Kemudian hukum tidak mengaturnya dan saling mengisi dan memperkuat. Kaidah hukum ini diperkuat kaidah lainnya. Kaidah agama, kesusilaan dan kesopanan berisi suruhan yang sama. Tanpa kaidah hukum dalam masyarakat sudah ada larangan untuk tidak melanggar aturan. Jadi kaidah hukum ini adalah untuk memperkuat dari norma-norma yang sudah berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat. Karena yang namanya norma agama, kesusilaan, kesopanan dan lain sebagainya itu secara tidak langsung, walaupun tidak tertulis, tidak secara hukum tertulis kayak gitu, kita sudah diajarkan bagaimana bertindak dan bagaimana tidak melakukan sesuatu. Ya, yang sesungguhnya itu lebih tegasnya lagi berada pada hukum. Nah, pada norma hukum. Seperti itu. Jadi mereka saling memperkuat. Hubungan antar norma tidak dapat dipisahkan karena masing-masing memiliki sumber yang berlainan. Nah, ini adalah materi terakhir kita yang berkaitan dengan norma. Jadi norma yang sudah kita pelajari di minggu yang kemarin. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita masuk pada pokok bahasan yang berikutnya. Pokok bahasan yang kedua yaitu berkaitan dengan hakikat dan arti penting hukum. Ya. Mohon maaf agak lambat ini ya. Kita preview dulu. Sebentar. Ini slide-nya nggak mau jalan malah. Bentar. Baik. Tadi kita lihat dulu kalau slide-nya mau jalan kita pakai slide, tapi kalau slide-nya ini nggak mau jalan ya kita pakai ini modul kita bersama ya. Atau mungkin yang sudah punya buku bisa dibuka di halaman 19. Di halaman 19 kita bisa buka bersama-sama kayak gitu. Bentar coba saya lihat lagi ini. Bentar, slide-nya nggak mau jalan ya. Slide-nya udah keluar ya. Ini kok nggak mau keluar ini slide-nya. Bentar, untuk yang slide nomor 10. Ya, yang slide nomor 10. Oke. Baik. Sambil kita menunggu slide yang nomor 10 terbuka, kita buka aja untuk bukunya. Ini sama, materi yang akan saya sampaikan di slide itu sama dengan yang ada di sini. Berkaitan dengan hakikat dan arti hukum bagi warga negara. Ya, hakikat dan arti hukum bagi warga negara gitu. Kita bisa melihat yang pertama kali yaitu pemahaman kita berkaitan dengan hukum gitu ya. Sebetulnya hukum itu apa sih? Kita bisa lihat di sini telah didefinisikan bahwasanya hukum adalah sekumpulan peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat yang bersifat memaksa dan dipertahankan oleh negara. Nah, kita bisa kaji ini, kita bisa pahami bersama bahwasanya hukum itu adalah sekumpulan peraturan-peraturan. Berarti banyak di sana. Yang namanya sekumpulan itu tidak hanya satu ataupun dua peraturan, tapi lebih dari itu, banyak sekali. Nah, aturan-aturan itu semua mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, tidak hanya bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, itu diatur. Nah, aturan-aturan itu ketika sudah dikumpulkan menjadi
banyak terkumpul menjadi satu, itulah yang dikatakan sebagai hukum, karena sudah disepakati bersama hukum itu. Ya. Hukum mengatur tingkah laku manusia dengan cara menetapkan perbuatan-perbuatan apa saja yang harus dilakukan dan perbuatan-perbuatan apa saja yang tidak boleh atau dilarang dilakukan. Ya, yang namanya hukum ini dia ada dua, yaitu ada dua, yaitu sebuah perintah dan dia adalah sebuah larangan. Sama, aturannya adalah dia sebuah perintah dan sebuah larangan. Baik, selamat malam juga ya. Ini yang baru hadir, saya ucapkan selamat datang, selamat malam. Selamat mengikuti untuk pelajaran PPKN. Ya, ini kita pahami untuk konsep dasarnya hukum. Kita buka lagi untuk slide-nya, semoga sudah bisa membuka. Ini ternyata masih belum bisa ya. Masih belum bisa. Iya. Untuk slide yang pertama sih sama betulnya. Iya, nggak bisa ini ya. Untuk slide-nya bisa jalan nggak di teman-teman? Di teman-teman bisa jalan tidak ini? Ketika saya geser. Halo, teman-teman. Iya, nggak bisa geser ya. Iya, ada ya. Cuma ini kalau di saya nggak bisa geser ini. Duh, gimana ini ya? Coba ini saya coba upload ulang aja ya. Slide-nya ada. Di teman-teman ada ya. Cuma posisi di saya ini nggak mau geser untuk slide-nya. Bentar. Saya upload ulang aja, semoga nanti dia mau geser gitu. Baik, ada. Iya, untuk yang pembagian hukum itu ada memang yang pembagian hukum, tetapi untuk yang slide berikutnya nggak mau geser. Sebentar aja, ini coba saya upload ulang. Ini coba saya upload ulang aja. Ini kenapa ini macet gini ya? Ya, itu coba saya upload ulang. Ya, sambil menunggu uploadan ulang, semoga nanti uploadan ulangnya bisa lancar. Kita lanjutkan lagi yang berkaitan dengan definisi ataupun penggambaran dari hukum. Ya, saya ulangi lagi bahwasanya hukum itu adalah sekumpulan dari peraturan-peraturan. Ini bisa dilihat dengan jelas ya. Untuk ini di papan bisa terlihat ya. Jadi hukum, saya ulangi lagi, hukum adalah sekumpulan peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia. Jadi sekumpulan peraturan. Artinya tidak hanya satu dua, tapi banyak itu. Kumpulan peraturan-peraturan yang di sana dia memiliki sifatnya adalah memaksa, karena hukum adalah sifatnya tegas. Dia memaksa dan dia memang disepakati bersama dan dipertahankan oleh negara. Seperti itu ya. Ini dipertahankan oleh negara. Itu disebut dengan hukum. Dia mengatur tingkah laku manusia, ya, mengatur tingkah laku manusia dan menetapkan perbuatan-perbuatan apa yang harus dia lakukan dan apa yang tidak harus dia lakukan. Itu adalah hukum. Nah, ini kita dapat melihat bahwasannya menurut isinya hukum itu memuat peraturan-peraturan. Yang pertama yaitu mengharuskan. Ya, mengharuskan. Yang kedua dia melarang. Yang ketiga dia mengizinkan. Dan yang terakhir adalah memberikan keleluasaan. Baik, kita melihat satu persatu ya kan.
contoh peraturan hukum yang berisi norma keharusan atau perintah antara lain, ya. Ini kita bisa peraturan hukum yang berisi norma keharusan atau perintah antara lain, misalnya keharusan untuk memenuhi panggilan sebagai saksi di sidang pengadilan, ya. Ketika mendapatkan suatu panggilan untuk menjadi saksi, maka dia harus, ya, dia harus menghadiri, ya, menghadiri sidang di pengadilan dia sebagai saksi. Ya, itu sudah ada aturan-aturan yang mengatur berkaitan tentang itu semua. Nah, ini kita bisa melihat, ya, barang siapa yang melanggar keharusan sebagai saksi dalam perkara pidana dapat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 bulan. Kita bisa melihat dia itu sebagai saksi, bukan seorang terpidana. Tapi jika dia mendapatkan panggilan, maka dia harus datang, ya. Maka dia harus datang. Kalau tidak datang, dia akan mendapatkan suatu konsekuensi. Konsekuensinya yaitu dia akan mendapatkan suatu hukuman. Maka apa? Dia memaksa. Hukum ini sifatnya adalah memaksa. Halo? Bisa dengar suara saya? Halo? Ya, suara saya bisa kedengaran ya? Baik, saya lanjutkan lagi. Jadi, tadi hukum itu sifatnya adalah memaksa. Ini dia seorang saksi, gitu kan? Dia seorang saksi. Jika dia tidak dapat menghadiri, maka dia dipaksa, gitu kan? Dia dipaksa dan nanti akan mendapatkan suatu hukuman. Padahal dia bukan seorang terpidana, gitu kan? Baik, tulisannya saya besarin ya. Nah, sudah cukup segini? Masih kurang atau sudah cukup? Ya, sudah besar ya. Malam. Baik, kalau seorang saksi dia tidak datang menghadiri persidangan, maka dia akan dikenakan hukuman selama-lamanya adalah 9 bulan. Oke. Ya, selama-lamanya adalah 9 bulan. Kita bisa melihat, ya Allah, dia ini sebagai saksi gitu loh ya. Dia sebagai saksi, tapi ketika dia tidak datang, dia malah kena hukum gitu kan. Dia kena hukum, dia kena sanksi. Maka dikatakan bahwa sifat sebuah hukum itu adalah memaksa. Ketika dia memanggil berarti dia harus datang. Maka di sini kita bisa melihat menurut isinya hukum memuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan yang pertama, yaitu harus, mengharuskan. Ketika dapat panggilan dia harus datang. Ketika tidak datang maka dia akan mendapatkan sebuah sanksi. Seperti itu. Bisa dipahami semuanya teman-teman? Ya, undangan yang diharuskan. Begitu ya. Bisa dipahami ya teman-teman? Baik. Kita lanjut yang berikutnya. Yang bersifat yaitu larangan. Ya. Larangan. Peraturan hukum yang berisi larangan. Kalau larangan ini kita bisa tahu sendiri, kita banyak contoh-contohnya gitu ya kan. Di sini kita bisa contohkan yaitu mencuri. Ya. Mencuri itu dilarang. Tentu saja yang namanya mencuri itu melanggar hukum ya. Baik. Mencuri itu melanggar hukum. Barang siapa yang melakukan pencurian dapat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun ya. Pasal 362. Seperti itu. Pasal 362. Maka ya kita bisa melihat bahwasanya mencuri itu dilarang. Ya. Hukum melarang. Jangan sampai mencuri gitu kan. Jangan sampai mencuri dalam bentuk apapun. Ya. Kalau kita bisa melihat sendal jepit aja
bisa kena perkara gitu kan, gara-gara sendal jepit aja bisa masuk hukuman, padahal itu nilainya berapa sendal jepit. Nah seperti itu. Ataupun mungkin hanya barang-barang yang tidak begitu penting, tapi yang namanya mencuri itu tidak dapat dibenarkan, seperti itu ya. Ya, menipu itu juga larangan hukum, dilarang menipu. Barang siapa dia menipu maka akan dikenakan sanksi hukuman. Nah seperti itu. Kemudian ada peraturan hukum yang membebankan suatu kewajiban dan memberikan suatu hak. Nah seperti ini. Kewajiban yang ditimbulkan oleh suatu peraturan hukum disebut kewajiban hukum. Hak yang ditimbulkan oleh suatu peraturan hukum disebut hak hukum. Isi kewajiban hukum adalah kewajiban untuk melakukan perbuatan yang diharuskan dan menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang. Nah, kemudian kewajiban dan hak tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Seorang yang mempunyai kewajiban maka orang lainnya mempunyai hak. Jadi hak dan kewajiban itu saling beriringan. Nah, ini kita dapat dicontohkan di sini. Orang tua mempunyai kewajiban untuk merawat anak sampai dewasa dan anak mempunyai hak untuk mendapatkan perawatan dari orang tuanya. Nah, itu adalah hak dan kewajiban, mereka saling berdampingan seperti itu. Kemudian ada contoh lagi, seorang yang berhutang di debitur atau berkewajiban untuk membayar hutangnya, dan seorang yang berpiutang atau yang diberikan hutang berhak untuk menerima pembayaran atas uang yang dipinjamkan dari si peminjam. Nah seperti itu. Jadi mereka saling beriringan. Itulah hukum ya. Itulah hukum. Ntar kita kembali lagi ke slide. Coba semoga slide yang ini kita dapat putar. Ya. Kalau slide-nya tetap kita nggak bisa putar ya kita pakai yang tadi buku modul. Kalau modul tadi modelnya seperti itu ya. Baik, kelihatannya ini lancar, semoga lancar. Kita menuju ke slide yang sesuai dengan materi kita. Kalau slide yang ini kaitkan dengan norma. Ya, guru ada murid juga ada hak dan kewajiban gitu kan. Ya, kewajibannya guru adalah mentransfer ilmu kepada murid-muridnya, ya kan? Dan hak murid apa? Menerima transferan ilmu dari gurunya. Itu adalah hak dan kewajiban juga. Baik, ini kelihatannya kita bisa pakai ini. Jadi bisa dapat dipahami ya berkaitan dengan tadi antara hak dan kewajiban berkaitan dengan hukum tadi. Bisa dipahami bersama teman-teman. Ya, ini agak lama ini ya baru sampai slide 5. Baik, alhamdulillah kalau bisa dipahami ya. Bentar kita kok slide-nya mutar-mutar terus ya. Dari 4 5 kembali ke 4 lagi, kembali ke Masya Allah. Baik, kita kembali lagi ke modul aja. Ya. Kita kembali ke modul karena tadi slide-nya cukup bermasalah. Ya mungkin di sini ada gangguan berkaitan dengan sinyalnya ya. Kita kembali lagi ke modul berkaitan dengan hukum. Ini kita masuk pada arti penting hukum ya. Arti penting hukum. Hukum itu tercipta, tentunya dia memiliki suatu tujuan. Tujuan dari hukum itu adalah untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat.
Ya, karena hukum ini adalah sebuah kumpulan aturan-aturan. Di dalam masyarakat kalau tidak ada aturan, maka kehidupannya tidak bisa damai, tidak bisa tentram, kayak gitu. Maka perlu adanya hukum. Penting sekali hukum ini dalam kehidupan, tatanan kehidupan bermasyarakat. Itu sangat penting sekali. Ya, kita coba bayangkan sendiri ketika hukum itu tidak berlaku atau tidak ada, gitu kan. Nanti pasti banyak pencurian, banyak pembegalan dan lain sebagainya. Karena apa? Tidak dibatasi oleh hukum, seperti itu. Ya, nanti kembali lagi pada hukum rimba, gitu kan. Kembali lagi pada hukum rimba. Ya betul, amburadul, nanti siapa yang kuat dialah yang menang, gitu kan, yang jadi raja, gitu kan, kalau tidak ada hukum. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat itu kan, ya namanya masyarakat, kalau sudah berada di hadapan hukum, gitu kan, dia itu sama, perlakuannya sama, gitu kan. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Sejatinya seperti itu, sesungguhnya seperti itu, ya kan. Namun kita bisa melihat hukum-hukum yang terjadi. Ya, walaupun kita bisa melihat, ya kan, banyak terjadi suatu ketidakadilan, terkadang seperti itu. Antara hukum itu masih terkadang membeda-bedakan antara orang yang mampu dengan orang yang tidak mampu, itu mendapatkan perlakuan yang berbeda. Padahal hukum di suatu negara diciptakan ini ya memang dia dipakai untuk mengadili bagi orang-orang yang bersalah. Nah, seperti itu kan. Ya. Nah, terkadang seperti itu, ada uang dia menang, gitu kan. Ada uang dia menang. Itu adalah bentuk ketidakadilan di dalam suatu hukum. Nah, itu kita bisa sadari bersama-sama, betul kan? Kita bisa melihat kehidupan yang sekarang ini ya seperti itu. Maka perlu sekali agar citra hukum itu bisa baik kembali, maka apa? Harus bisa berlaku adil. Makanya siapapun yang bersalah ya dia akan mendapatkan suatu hukuman. Jangan sampai memihak ataupun termakan gara-gara uang. Nah, seperti itu. Nah, terkadang malah membolak-balikan fakta, gitu kan. Siapa yang salah, siapa yang benar, gitu kan. Kadang yang benar jadi salah, kadang yang salah jadi benar. Nah, seperti itu. Itu terkadang hukum juga bisa terjadi. Nah, maka apa, bentuk suatu kejujuran, pembentukan karakter jadi ini itu sangat penting sekali. Oke, baik. Di sini kita diberikan suatu contoh agar tercipta ketertiban dalam berlalu lintas di jalan raya, maka dibuatlah undang-undang lalu lintas jalan raya. Dipasang rambu-rambu lalu lintas dan kendaraan dilengkapi dengan lampu sinyal. Kita harus berkendara di sebelah kiri. Kalau mau belok, kita harus menyalakan lampu sinyal sesuai dengan arah yang akan kita lalui. Kalau lampu merah nyala, kendaraan harus berhenti. Kalau semua dimaksudkan agar seluruh pengguna jalan raya dapat menggunakannya dengan tertib dan teratur. Nah, ini dalam kehidupannya harus bisa teratur, maka diaturlah seperti ini. Ini contoh kecil aja. Contoh kecil di undang-undang lalu lintas. Kalau kita bisa melakukan ini dengan baik, maka dalam berkendara pun kita bisa tertib, gitu kan. Kita bisa tertib, enak, nyaman, ya gitu kan. Yang namanya kecelakaan itu bisa sedikit terkontrol, gitu kan. Terkontrol. Memang kecelakaan itu kan tidak bisa kita prediksi, kapanpun bisa terjadi, tapi dengan adanya hal seperti ini maka bisa terkontrol. Seperti itu yang diharapkan. Bisa lebih tertib lagi. Nah, itu yang diharapkan. Ya, dapat mengurangi. Ya. Kalau menghilangkan susah, tapi mengurangi bisa. Itu. Peraturan hukum menciptakan ketertiban dalam masyarakat karena peraturan hukum, ya. Peraturan hukum menciptakan ketertiban dalam masyarakat karena peraturan hukum. Yang pertama, dia memberikan pedoman tingkah laku kepada setiap orang tentang perbuatan apa yang harus dilakukan dan perbuatan apa yang tidak boleh
dilakukan. Dia dijelaskan di sana di dalam peraturan hal apa saja yang boleh dilakukan atau tidak melanggar hukum, dia boleh melaksanakan itu kan. Kalau kita bisa melihat peraturan di lalu lintas itu hal yang harus dilakukan kalau berkendaraan bermotor ya harus membawa surat-surat kayak gitu, memakai helm dan lain sebagainya. Kalau pakai mobil dia harus mengenakan sabuk pengaman. Seperti itu yang boleh dilakukan gitu kan. Dia mengatur hal itu. Dan yang tidak boleh dilakukan pun diatur juga. Diatur juga yang tidak boleh dilakukan. Misal ya tadi seharusnya dia harus berkendara pakai sepeda motor, dia harus menggunakan helm, tapi ternyata dia nggak menggunakan helm. Itu kan sebuah larangan gitu kan. Harus membawa surat-surat tapi ternyata tidak membawa surat. Nah itu merupakan bentuk larangan. Ketika di tengah jalan terjadi sebuah operasi, kalau ditangkap ya itu bukan salah dari yang menangkap, tapi itu memang kesalahan dari orang yang melanggar peraturan itu, karena sudah dijelaskan itu ada peraturan-peraturan, ada lampu merah yang seharusnya itu berhenti ternyata dia terus jalan terus. Nah kayak gitu, itu pun juga sangat dilarang sekali. Kemudian peraturan hukum juga memberikan patokan kepada setiap orang untuk memperkirakan suatu perbuatan yang akan dan harus dilakukan orang lain gitu kan, memberikan sebuah patokan gitu kan, ada patokan-patokan tersendiri. Jadi seseorang itu dalam bertindak itu sudah bisa berpikir, kalau saya melakukan tindakan ini gitu kan, kalau saya melakukan tindakan ini maka yang terjadi ya ini. Contohnya kalau misalkan saya memaksakan untuk mencuri, berarti saya tahu resikonya, kalau nanti ketahuan saya bisa dihukum kayak gitu. Ya bisa menjadi mereka bisa memperkirakan suatu perbuatan yang harus dilakukan orang lain kayak gitu, sudah bisa mengatur secara otomatis. Itu ya. Ketika saya mengambil contoh lain, ketika saya mengambil milik orang lain, jika ketahuan berarti dampaknya nanti seperti ini gitu kan. Kalau itu diadukan, dibawa ke hukum, nanti saya bisa dibawa ke meja hijau gitu kan. Iya. Tapi kebanyakan ya betul. Kata Mbak Harmiati ya, kadang mereka itu nekat. Nekatnya juga mungkin karena ada yang bagus, artinya bagus, tujuannya bagus, cuma langkahnya yang salah karena kebutuhan yang sangat mendesak, akhirnya dia terpaksa melakukan hal itu. Sebetulnya tujuannya bagus untuk memenuhi kebutuhannya, cuma jalannya aja yang salah, dia melanggar peraturan. Ya tetap apapun yang terjadi itu tidak dapat ditoler gitu kan. Iya, apalagi menjelang lebaran gitu kan, banyak sekali gitu kan yang melakukan suatu tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Nah, jadi kita bisa pahami bersama-sama gitu kan. Kita bisa pahami bersama-sama bahwasanya dengan peraturan-peraturan itu, maka dalam kehidupan bermasyarakat itu bisa tertib gitu kan. Kalau kita bisa tertib, maka kehidupan kita bisa tentram gitu kan. Dalam kehidupan kita bisa tentram. Maka di sini dikatakan bahwasanya hukum itu bisa menciptakan suatu ketentraman kayak gitu. Kita bisa melihat di sini secara definisi ketentraman itu adalah suatu gambaran suasana hati yang nyaman, aman dan damai gitu kan. Dalam kita melaksanakan suatu tindakan kita tidak merasa was-was, kita di rumah tidak merasa terancam gitu kan. Kita ya melaksanakan sesuatu itu dengan senang kayak gitu. Halo, suara saya kedengaran? Halo, halo, bisa dengar suara saya? Ada ya? Baik, untuk teman-teman yang lain suara saya gimana? Kedengaran? Jelas ya? Baik. Suara saya jelas? Bentar. Nah, semoga slide-nya ini bisa jalan. Kembali lagi saya buka slide. Bisa ya? Oke.
Nah, kemudian di sini kita bisa melihat ada yang namanya pembagian hukum. Ada pembagian hukum. Itu. Ada pembagian hukum. Kita menuju ke slide. Di sini ada pembagian hukum. Hukum itu ada menurut bentuknya ada hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Baik, ada hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Kalau hukum yang tertulis itu sudah jelas ya, kita bisa melihat peraturan yang ada di perundang-undangan gitu. Ya, yang ada di perundang-undangan itu merupakan suatu hukum yang tertulis. Hukum di perundang-undangan. Sedangkan hukum yang tidak tertulis itu ya bentuknya adalah aturan-aturan yang biasanya itu dibuat oleh nenek moyang terdahulu, atau biasanya dibuat oleh suku, kepala adat, lain sebagainya, seperti itu. Kemudian untuk menuntut isinya ada yang namanya hukum private, ada hukum perdata, kemudian ada hukum publik. Hukum publik itu nanti dibagi jadi hukum tata negara, ada hukum administrasi, ada hukum negara, ada hukum pidana, kemudian ada hukum internasional, kemudian nanti hukum publik internasional dan hukum perdata internasional. Slide-nya tidak terlihat untuk slide-nya. Bentar, kalau yang itu tidak terlihat, ini coba saya kembalikan lagi ke slide yang ini, semoga terlihat. Ya, lama sekali ya. Iya, ada yang terlihat, ada yang enggak ya slide-nya. Baik, sebentar sambil ini kemarin yang kita bahas berkaitan dengan norma kita sudah lewat. Yang pada malam hari ini kita masuk ke hukum. Ini insya Allah slide-nya ini bisa masuk ini. Agak lambat. Nah, ini kemarin untuk slide-nya sudah saya kirim atau belum ya, teman-teman? Untuk slide-nya. Saya sudah ikut lampirkan belum ya? Kalau belum kan nanti bersamaan dengan video ini sekalian saya lampirkan juga. Sudah ya? Loh, ada yang sudah, ada yang belum. Ya sudah, nanti saya lampirkan yang kedua kalinya ya. Oke, baik. Nah, ini tadi sudah. Coba, semoga ini mau slide-nya, mau jalan. Ya. Baik. Ini slide-nya sama ini ya, slide-nya. Slide-nya sama. Jadi kayak ini tadi kita berbicara berkaitan dengan hukum gitu kan. Pengertian dan ruang lingkupnya hukum tadi ya, ini hampir sama dengan yang ya sama sih dengan yang ada di modul. Cuma tadi dalam bentuk modul, kemudian ini dalam bentuk slide. Ya kan? Tadi kalau kita bisa lihat dari definisinya, hukum itu adalah sebuah himpunan petunjuk gitu kan, atau kumpulan beberapa aturan, itu sama aja, yang berisi tentang perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Ini definisi yang lain. Ya. Itu untuk ini yang definisi yang lain, hampir sama dengan definisi yang tadi. Kemudian untuk unsur-unsurnya sama, bahwasanya peraturan
mengenai tingkah laku dalam pergaulan masyarakat diadakan oleh badan resmi yang berwajib. Kemarin tadi sudah saya jelaskan. Kemudian bersifat memaksa dan sanksinya tegas kayak gitu. Kemudian tujuan hukum itu untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. Tadi saya sudah jelaskan, untuk menjaga kepentingan agar tidak terganggu dalam kehidupan masyarakat kita, agar kita merasa nyaman, aman dan tentram seperti tadi gitu kan. Untuk menjamin kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Nah, seperti ini. Ini tadi sudah kita bahas di dalam modul. Oke. Ya, baik. Ini agak lambat ini, nggak tahu. Ini yang tadi berkaitan dengan hukum, tadi pembagian hukum, ada menurut bentuknya, ada hukum tertulis dan ada hukum tidak tertulis. Ya. Kemudian menurut isinya ada hukum private, hukum perdata, hukum publik. Hukum publik masih dipilah-pilah lagi menjadi banyak, ada hukum tata negara, hukum administrasi, hukum negara, hukum pidana, hukum internasional gitu kan. Hukum nasional masih dibagi menjadi dua, yaitu publik internasional dan publik untuk hukum perdata internasional ya kan. Kita bisa melihat antara ini aja lah, kita dapat ketahui hukum pidana dan hukum perdata. Kalau pidana jelas kita masuknya adalah di bui gitu kan, penjara. Kalau pidana, kalau perdata berarti sanksinya adalah masalah keuangan, kita membayar denda seperti itu. Baik, nah kita coba masuk yang berikutnya. Itu adalah pembagian hukum. Nah, ini tadi yang kita udah masuk pada konsep ini, yaitu arti penting hukum bagi warga negara gitu kan. Arti penting hukum bagi warga negara yang ada di modul yang barusan kita bahas. Ada beberapa pengertian yang kita berkaitan dengan warga negara. Yang pertama yaitu penduduk. Penduduk itu siapa? Penduduk adalah seseorang yang tinggal di suatu tempat tertentu. Itu dikatakan penduduk. Misal di sini ada daerah Jepara gitu kan. Karena saya itu bertempat tinggal di Jepara, berarti saya itu namanya adalah penduduk Jepara. Kemungkinan contohnya Mbak Luna itu mungkin di Sragen, tempat tinggalnya di Sragen. Itu berarti sebagai penduduk Sragen. Ini sebagai contoh saja ya. Kalau warga negara itu dikatakan bahwa seseorang yang punya ikatan secara hukum dengan negara tertentu. Dia mempunyai ikatan hukum. Iya. Oh iya, Mbak Luna di Wonosobo ya. Berarti Mbak Luna itu sebagai penduduk yang tempat tinggalnya di Wonosobo gitu kan. Atau seseorang yang tinggalnya di Wonosobo itu dikatakan penduduk Wonosobo. Seperti itu. Kemudian warga negara, seorang yang punya ikatan secara hukum dengan negara tertentu. Contohnya, misal kita adalah sebagai warga negara Indonesia, berarti kita punya ikatan dengan negara tersebut, dengan negara kita, negara Indonesia. Ditunjukkan dengan apa sih? Kita punya identitas resmi, ya. Kita punya identitas resmi. Ya, kita punya identitas resmi, KTP, gitu kan. Itu menunjukkan bahwasanya kewarganegaraan kita itu adalah warga negara Indonesia. Ya, jadi sedikit berbeda dengan penduduk. Ya, sedikit berbeda dengan penduduk. Kalau warga negara itu jelas dia memiliki ikatan resmi. Tapi kalau di sini dikatakan seorang penduduk, ya kan? Penduduk adalah seorang yang tinggal di suatu tempat tertentu. Seperti itu. Ketika dia pindah ke suatu tempat, gitu kan, maka dia menjadi penduduk sana. Ketika saya tinggal di Wonosobo, kemudian saya sudah menetap di sana, saya menjadi penduduk Wonosobo, gitu kan. Tapi kalau
Yang namanya warga negara dimanapun berada, ya kan, walaupun di luar negeri, ketika belum lepas dengan kewarganegaraan negara suatu negara, maka dia dikatakan dia adalah warga negara tersebut walaupun dia berada di luar negeri. Nah, seperti itu. Contohnya adalah mungkin saudara-saudara yang sekarang ini berada di luar negeri gitu kan. Ya, status kewarganegaraan saudara-saudara semua ini adalah warga negara Indonesia walaupun tempat tinggal saudara-saudara semua ini berada di luar negeri sana, kayak gitu. Karena apa? Ada ikatan, kecuali sudah lepas ikatan. Nah, gitu. Ya, bisa lihat KTP gitu kan. Ada warga negara apa? Indonesia atau warga negara US dan sebagainya gitu kan. Nah, warga negara Indonesia itu diatur dalam pasal 26 UUD 45, dijabarkan dalam UU nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Pasal 1 ayat 1, warga negara adalah suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan gitu kan. Maka dia bisa dikatakan sebagai warga negara ketika dia memenuhi berbagai macam syarat. Ada persyaratan-persyaratan seperti itu. Ada berbagai macam persyaratan-persyaratan ketika dia pengen menjadi seorang warga negara Indonesia. Tentu dia harus bertempat tinggal, ada aturannya berapa tahun, nah kayak gitu kan. Kemudian memang dia sudah menetapkan dirinya untuk tinggal di Indonesia dan lain sebagainya, seperti itu. Itu nanti kita bisa jabarkan di lain kesempatan. Berhubung ini waktunya pun sudah sangat mepet sekali, mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Silakan, saya kasih kesempatan untuk bertanya. Ada yang ditanyakan? Teman-teman, ada yang tanyakan dulu? Iya, tidak ada ya. Tidak ada yang ditanyakan. Oke, baik. Ini sebelum waktu selesai, sedikit gambaran ya. Kreditur itu adalah orang yang memberikan hutang. Ya, kreditur itu orang yang memberikan hutang. Contohnya saudara-saudara ambil hutang di bank, berarti krediturnya adalah seorang bank. Ya, seorang bank itu memberikan piutang. Kalau yang berhutang atau orang yang mengambil hutang di bank itu adalah orang yang punya hutang. Nah, situ. Makanya ada hutang dan piutang. Ya, kalau piutang itu adalah orang yang memberikan hutang, memberikan uang kepada orang yang membutuhkan tadi, membutuhkan pinjaman. Ya, istilahnya adalah utang piutang. Kalau piutang itu orang yang memberikan hutang. Kalau utang adalah orang yang menerima uang pinjaman. Seperti itu. Ada istilahnya, makanya ada utang piutang. Kayak seperti itu ya. Dan ini tadi sedikit gambaran yang sudah saya jelaskan berkaitan dengan penerapan hak dan kewajiban. Tadi udah ya kita bahas di sana. Ya, berkaitan dengan hak dan kewajiban tadi ada kreditur juga itu kan, yang udah kita bahas di buku modul. Di sini juga kita bahas. Karena ini udah kita senggol ya, kita nggak perlu bahas banyak-banyak. Jadi untuk malam ini saya kira cukup. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Untuk PR-nya silakan dikerjakan di modulnya ya. Di modulnya itu dikerjakan. Dan kita akhiri aja pertemuan pada malam hari ini dengan bacaan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.